Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di minggu yang pertama di bulan yang kelima tahun 2020 pada semua jemaat baptis Ebenezer Watulane dimanapun berada, dan kepada setiap pemirsa yang boleh menyaksikan renungan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada dalam penjagaan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita sampai pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum saya akan menghantar kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sedang sediakan waktu saat ini untuk mendengarkan firman. Kami tahu kami perlu firman Tuhan sebagai pedoman yang senantiasa selalu menuntun langkah hidup kami, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami, dalam situasi seperti apapun, kami akan tetap berpegang teguh kepada firman. Itulah sebabnya berkatilah waktu ini dalam pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus bagi hamba-Mu dan bagi setiap jemaat kami semua yang telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian: segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukkan, sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saya tambahkan di dalam ayat yang ke-14. Aku melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Wabah virus COVID-19 sedang memperlihatkan tentang segala sesuatu yang diperbuat, segala sesuatu yang dikerjakan terbatas adanya. Wabah virus COVID-19 yang sedang kita gumuli secara bersama-sama saat ini sedang menunjukkan bahwa manusia terbatas ruang gerak mereka. Dan itulah sebabnya saya boleh berkata bahwa berdasarkan keterbatasan-keterbatasan
saat ini yang sedang melanda umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Semua yang diperbuat, semua yang dikerjakan menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya, sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, menjadi tidak berarti. Apa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa yang tidak berjalan sebagaimana fungsinya, apa yang menjadi tidak berarti. Dengan adanya situasi wabah COVID-19 ini, kita bisa saksikan bersama-sama jabatan, popularitas sejenak berhenti. Apa yang menjadi fungsi dan perannya? Kita bisa lihat bersama-sama fasilitas yang serba lengkap kehilangan daya gunanya. Harta yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya secara maksimal. Orang yang super sibuk dengan pekerjaan, menawarkan berbagai macam jasa, harus sejenak terhenti aktivitasnya. Bahkan di dalam pelayanan kekristenan, yang dulunya kita harus melakukan banyak aktivitas, yang dulunya kita harus melakukan banyak kegiatan-kegiatan pelayanan dengan semua kesibukan-kesibukan, pada akhirnya terhenti dan dibatasi dalam ruang gerak di mana kita harus beribadah di rumah masing-masing. Ini yang saya maksudkan, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa semua aktivitas, semua pekerjaan, semua kegiatan yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tersaksikan sampai saat ini, fungsi perannya terbatas adanya. Dan ternyata memang dampak COVID-19 telah mendatangkan segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, kalau kita mau melihat segala sesuatu menjadi tidak berarti, apa yang sedang dibuat, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dimiliki oleh seseorang, jauh sebelumnya ternyata Alkitab telah terlebih dahulu memberitahukan. Jauh sebelumnya firman Tuhan telah terlebih dahulu menginformasikan, dipahami, dipelajari, dimengerti dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia, sampai kita yang ada di generasi masa kini, tentang ketidakberartian, tentang ketidakberdayaan, dan tentang kesia-siaan segala yang diperbuat yang ada di bawah kolong langit ini. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan juga di dalam pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ada penjabaran aktivitas pengalaman perjalanan kehidupan dari pengkhotbah, dalam hal ini Salomo, yang terkenal dengan kekayaan dan hikmat dimilikinya, yang punya prestasi ketenaran, popularitas, relasi pada waktu itu yang luar biasa. Berdasarkan apa yang dialami, apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dijelaskan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Akhirnya dia berkata bahwa
segala sesuatu adalah sia-sia. Popularitas, kekayaan, hikmat, prestasi, kekuasaan, kehormatan menjadi sia-sia. Kenapa itu menjadi sia-sia? Kenapa itu menjadi tidak berarti? Dan dalam korelasi dengan kehidupan kita yang ada sekarang ini, melalui pergumulan secara bersama-sama dalam wabah virus COVID-19, pengalaman yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Saul yang berkata tidak ada artinya dan tidak ada gunanya semua yang dimiliki, sama persis dengan apa yang terjadi dalam situasi sekarang ini. Terbatasnya ruang gerak kita melakukan berbagai macam tanggung jawab aktivitas yang kesemuanya harus terhenti, harus terbatas, dan tidak ada ruang yang lebih untuk kita bisa berkarya di dalam apa yang sedang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Salomo dalam hal ini berpengalaman tentang kesia-siaan usaha mencari angin. Apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Tapi pertanyaannya, kenapa yang dimiliki oleh Salomo dalam pengalaman perjalanan hidupnya dia berkata sia-sia? Bukankah manusia memerlukan itu semua? Bukankah semua yang ada di bawah kolong langit ini akan berpengalaman dengan apa yang dimiliki oleh Salomo? Dan bukankah kita semua diberikan kehendak untuk melakukan semua tanggung jawab berdasarkan profesi kita masing-masing untuk mendapatkan seperti yang dialami oleh Salomo, berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan popularitas, berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan hikmat, berkaitan dengan kehormatan. Tetapi kenapa Salomo harus berkata sia-sia? Kenapa Salomo berkata semua itu usaha mencari angin yang tidak ada dampaknya? Disinilah letak permasalahan yang harus kita temukan, yang harus kita sadari dan harus kita pahami. Sedangkan kita memerlukan itu semua, karena ternyata pengalaman yang dijalani oleh Salomo di dalam kepemilikan itu semua, dia berkata bahwa yang terutama di atas segala-galanya, agar supaya semua yang dia jabarkan itu, semua yang dia miliki, semua pengalaman tersebut berarti, berguna, bermanfaat, berdampak positif dalam kehidupannya dan dalam kehidupan banyak orang, dan juga dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang-orang lain. Yang terutama dia katakan di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, kalau kita bisa lihat di situ, saya bacakan bagi kita semua. Dalam pasal 12 ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Puji Tuhan, ada jawaban yang disampaikan oleh firman Tuhan berdasarkan pengalaman perjalanan kehidupan Salomo, bahwa yang terutama akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya,
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya. Pengalaman perjalanan kehidupan Salomo kelihatan kontras dengan apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Sehingga dia berkata, sia-sia. Sama halnya dengan pengalaman perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Tentang apa yang dia katakan, segala sesuatu adalah sia-sia sebelum dia mengenal Tuhan. Tetapi pada waktu dia mengenal Tuhan, segala sesuatu yang dia kerjakan akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Dia berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pengenalan akan Kristus Yesus yang jelas terbangun dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga membuat Rasul Paulus semakin gigih, semakin bersemangat melakukan tanggung jawab panggilan yang dipercayakannya. Semakin semangat di dalam melayani Tuhan, sehingga tanggung jawab yang melekat dalam hidupnya dibuat dan dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah sebabnya dia katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang diperbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orientasi berfokus hanya kepada Kristus Yesus, sehingga segala sesuatu tanggung jawab yang melekat, apapun profesi yang kita sandang saat ini, akan kita kerjakan, akan kita lakukan dengan semaksimal mungkin hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga segala sesuatu menjadi bermanfaat, sehingga segala sesuatu menjadi berguna, sehingga segala sesuatu menjadi berarti di hadapan Tuhan. Amin. Sama halnya dengan pengalaman Raja Salomo. Kenapa Salomo berkata semua sia-sia? Karena orientasi yang dimiliki, yang dikerjakan oleh Salomo pada waktu itu adalah orientasi di luar ketaatan kepada Allah. Orientasi yang dikerjakan, yang dibuat oleh Salomo, orientasi yang tidak takut akan Allah. Orientasi tidak berpegang kepada perintahnya Tuhan, sehingga mendatangkan kesia-siaan pengalaman hidup yang telah dia kerjakan selama ini. Dan berdasarkan pengalaman hidup tersebut, dia mengingatkan di dalam pasal 12 ayat 13, pada akhirnya kesimpulannya yang harus dimiliki, yang harus dikerjakan, yang harus dibuat oleh setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk dengan kita generasi yang ada sekarang ini. Mari kita takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Amin. Sehingga sekecil apapun pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan, aktivitas yang kita buat tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita sedang hidup takut akan Tuhan. Karena kita sedang hidup mengasihi Tuhan. Karena kita sedang hidup setia mengiring akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dan usahakan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Keterbatasan ruang gerak kita saat ini tidak akan pernah mengurangi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita
di dalam kita melayani Tuhan. Keterbatasan ruang gerak kita saat ini tidak akan pernah mengurangi nilai, kadar, komitmen yang sedang kita hadirkan di hadapan Tuhan. Tidak akan membatasi semua yang kita buat di hadapan Tuhan. Karena kita sedang mengerjakan ini semua dalam satu konsep paradigma di mana kita hidup takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintah. Tetapi sebaliknya, kalau kita sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab yang ada saat ini, tetapi kita tidak takut akan Tuhan, maka semua akan menjadi sia-sia. Semua akan menjadi tidak berarti. Maka semua akan menjadi tidak berdampak positif. Karena kita melakukan itu semua berdasarkan kekuatan secara manusiawi. Karena berdasarkan hikmat manusiawinya kita saja semata-mata. Karena hanya mengandalkan kemampuan kita secara manusia saja. Kita mulai mengabaikan Tuhan, mengesampingkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam situasi pergumulan kita secara pribadi, keluarga, dan pergumulan secara berbangsa, bergumul bersama dengan wabah COVID-19 ini, mari kita berbuat sesuatu yang berdampak positif. Mari kita melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yakinlah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Badai pasti berlalu. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan tolong bangsa kita ini terbebas dan terlepas dari pergumulan wabah COVID-19 ini. Dan itulah sebabnya, mari kita tetap melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati bagi kami semua yang telah mendengarkannya, menjadi pedoman pelita suluk dalam perjalanan kehidupan Kristen kami, sehingga perjalanan kehidupan Kristen kami menjadi berkemenangan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi secara bersama-sama saat ini melalui wabah virus COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua jemaat dimanapun mereka pergi dan berada. Semua warga baptis Ebenezer Watulane, dari anak-anak sampai orang tua usia lanjut, ditolong, disertai, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan juga untuk bangsa dan negara kami ini, pemerintah yang ada, aparat, para medis yang secara bersama-sama berkolaborasi menghambat, menghentikan, memutus mata rantai penyebaran dari wabah virus COVID-19 ini. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati desa kami, Watulane Waya, pemerintah, masyarakat yang ada, dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Lindungi kami semua, dan biarlah pertolongan dan penjagaan Tuhan, kasih sayang Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan hamba memohon berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, pimpinan, tuntunan, kasih sayang dari Tuhan Allah Roh Kudus, biar menjadi bagian kehidupan kami sekalian, hari ini lagi, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti semua himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, terus berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.